Tuhan untuk saudara sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang menyedihkan. Tetapi walaupun menyedihkan, kita akan belajar sebentar tentang tetap masih ada pengharapan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, seperti apapun kemalangan kami masih diberi kesempatan, masih diberi pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kami pada akhir perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21 dan 22. Hakim-Hakim pasal 16, 21 dan 22. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Amin. Saudara pemirsa, kelemahannya Simpson ini dipakai oleh iblis untuk melumpuhkan dia. Saya ingin baca sekalian saya mau baca ini. Ayat 31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat mayatnya maksudnya, dan membawanya dari sana lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Inilah yang dikatakan panas setahun dihapuskan, atau kemarau setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Apa? Dia sudah 20 tahun loh. Kalau di Indonesia itu presiden paling lama 10 tahun. Tapi dia di sini berarti dia sama dengan 4 periode
kepresidenan di Indonesia. Luar biasa, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saya mengatakan juga kepada para pejabat yang memangku jabatan, pesan saya ialah jaga baik apa? Ini 3 hal, jaga baik. Apa itu? Nomor 1, etika dan moral kita sebagai orang percaya. Yang kedua ialah pola dan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga adalah jaga baik tutur kata dan tingkah laku kita di hadapan sesama manusia. Saudara pemirsa, mari kita kembali lagi kepada ayat firman Tuhan tadi. Katanya, orang Filistin itu menangkap dia dan mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaan di penjara ialah menggiling. So tahu pekerjaan menggiling itu siapa yang bekerja di sana? Yang bekerja di sana ialah kuda atau sapi. Jadi maksudnya ialah dia begitu direndahkan sehingga dianggap seperti hewan. Oh, saudara-saudara sekalian, saya berpikir bahwa kalau dia sudah sedemikian rupa, matanya sudah dibutakan, tidak ada harapan lagi. Tapi kabar baiknya sudah lihat di sini. Kalau lihat, perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ini bukan soal rambut, tetapi muncullah harapan baru dalam kehidupan Simson. Dan saya mengajak kita semua sekarang, mungkin ada di antara pemirsa yang sudah betul-betul terpuruk, kesehatannya sudah terpuruk, sudah tidak sama sekali tidak ada harapan untuk sembuh lagi, dan keuangan saudara sekalian sudah habis sama sekali, sudah terpuruk sama sekali, dan rumah tangga saudara sudah diambang perceraian. Dengar di sini, maka pengharapan itu mulai tumbuh. Dan mari kita jangan kehilangan iman kita kepada Yesus. Jangan kehilangan pengharapan kita kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena hanya Yesus yang pegang kendali bahkan atas alam semesta ini. Ya, kita tidak mendengar planet-planet bisa tabrakan. Kita tidak pernah mendengar di mana matahari terbit dari barat dan kemudian terbenam di timur. Ia pegang kendali. Dan ia pula yang berkuasa membalikkan keadaan. Mari kita baca sekarang ayatnya yang luar biasa. Apa katanya? Berkatalah Simson, ayat 30. Biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini, lalu membungkuk leher kuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada dalamnya. Yang mati dibunuhnya, dengar itu, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada sepanjang waktu hidupnya. Luar biasa. Pemulihan daripada Tuhan memang membalikkan keadaan, sehingga saudara yang miskin menjadi kaya, saudara yang terpuruk habis karena sakit menjadi sehat dan kuat seperti sebelum saudara sakit. Dan kemudian rumah tanggamu yang sudah diambang perceraian, Tuhan bisa membuatnya menjadi seperti engkau baru jatuh cinta. Itu, saudara sekalian, itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan. Walaupun Simson tidak pernah bisa melek lagi, tetapi dia membalaskan semuanya itu, walaupun sebenarnya itu kesalahannya sendiri.
tetapi saya yakin bahwa selama hidup dianggap seperti binatang itu, dia sadar dan bertobat, sehingga Tuhan kembali pulihkan kekuatannya dan dia dapat membayar harga dari kedua matanya yang dicungkil oleh orang Filistin itu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tuhan, tolong kami supaya kalau kami sudah gagal, sudah jatuh, kami cepat menyadarinya, cepat bertobat kembali dan mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.